warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat bukan hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Basirul. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang izin? Oke, kalau tidak ada yang izin berarti masuk semua ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Ya, semuanya sudah masuk. Oke anak-anak, apakah ada yang izin tadi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada maka kita masuk ke dalam pembelajaran kita kali ini, di mana pembelajaran kita kali ini membahas konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Kemarin belajar tentang jenis-jenis koloid dan pembentukan musik. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Tahu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis koloid dan juga pembentukan emulsi. Ya, sekarang yang ibu tanyakan ke kalian, ya, di sini ada gambar apa? Jenis koloid apa di sini? Susu. Sekarang yang ibu tanyakan, siapa yang tahu susu ini termasuk ke dalam jenis koloid yang bagaimana? Oke. Susu termasuk ke dalam emulsi karena terasa dispersi dan medium ekspresinya sama-sama cair. Bagus, berikan tepuk tangan untuk dia. Apa kalian setuju dengan dia? Jawaban dia? Oke, bagus ya. Memang susu termasuk ke dalam jenis koloid emulsi karena di dalamnya ada lemak yang terdispersi secara sempurna dalam air. Oke, anak-anak. Kemudian kemarin kalian juga sudah belajar tentang pembentukan emulsi. Ya, di sini ibu juga sudah menyediakan gambar. Kalau kemarin sudah video, siapa yang bisa mengungkapkan belajar tentang apa sesuai dengan gambar yang ibu sajikan ini? Oke, silakan. Kemarin itu ibu memberikan video tentang minyak dan air yang bisa bercampur dengan penambahan sabun cuci piring, Bu. Oke, terima kasih Ilfatul, bagus sekali. Berikan tepuk tangan anak-anak. Oke ya, bagus sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang air, minyak, kemudian ditambahkan dengan sabun. Sabun di sini bertindak sebagai emulgator atau dia penstabil emulsi. Oke anak-anak, sekarang apakah kalian bersemangat untuk pembelajaran kali ini? Semangat sekali ya. Kalau semangat berarti bagaimana ini ya kemarin? Adakah tanggapan yang lain? Ya, silakan. Saya jadi ingin tahu apa lagi ya, Bu, yang bisa dibicarakan dengan konsep koloid. Oke, berarti sudah sangat tidak sabar ya anak-anak ya tentang pembelajaran kita kali ini. Oke, langsung saja pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis koloid. Yang kedua, kalian mampu memahami pembentukan emulsi. Yang ketiga, kalian mampu untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa untuk berpikir kritis. Oke anak-anak, tadi ada yang bilang atau ada yang berpendapat ada dua bahan yang sebenarnya tidak bisa bercampur, kemudian bisa bercampur dengan adanya sabun. Ya, siapa tadi yang bilang seperti
seperti itu atau yang berargumen? Oke. Air dan minyak. Ya, betul sekali ya. Tadi ada atau ilfatul di sini air dan minyak dia tidak dapat bersatu. Nah, anak-anak, inilah air dan minyak yang mana menjadi salah satu bahan ya makanan yang ada di dalam slide ibu ini. Ini apa? Oke, mie ayam ya Nathan ya. Oke, mie ayam bagus ya. Tapi bukan mie ayamnya yang jadi fokus utama kita anak-anak ya. Tapi apa sebelahnya di sini? Sebelah mie ayamnya pasti ada kuah apa? Pasti kuah mie ayam karena produknya adalah mie ayam. Oke. Jadi di sini ada kuah mie ayam ya. Kalau biasanya kalian beli di kantin ya, di kantin itu penjualnya namanya Mbak Nafisa begitu ya. Di situ kan dia mencampurkan air, kemudian ada minyak ya. Dan kalau kita lihat kuahnya itu menggenang minyak di atasnya. Apa kalian merasa tertarik anak-anak memakan kuah mie ayam yang seperti itu? Oke. Nah, itu juga yang dipikirkan oleh Mbak Nafisa tadi. Dia ingin merubah sistem yang ada di dalam kuahnya supaya nanti menjadi sangat menarik ya dengan penambahan dan pewarna anak-anak. Oke ya, dari sini paham dulu ya permasalahannya. Oke, sudah. Kalau sudah anak-anak, kemudian ternyata ketika Mbak Nafisa ini mencampurkan air, minyak dan juga pewarna akan sesuai dengan video berikut ini. Oke, sesuai dengan video tadi bagaimana? Berdasarkan video tadi bagaimana? Air, minyak dan juga jalan pewarna tidak tercampur. Lah itu juga yang dipikirkan oleh Mbak Nafisa tadi. Kok bisa ya air, minyak, pewarna makanan dia tidak dapat
dapat bercampur. Padahal di sini kalau tidak bisa bercampur, kuah mie ayamnya juga pasti tidak menarik juga. Padahal di sini tadi Mbak Davisa itu inginnya kuahnya bagus seperti ini warnanya ya, dalam satu warna, tidak ada genangan minyak lagi, begitu ya anak-anak ya. Oke, sekiranya dari sini adakah yang bisa membantu Mbak Nafisa atau kalian bisa untuk memberikan suatu permasalahan, kemudian permasalahan ini bisa kita cari solusinya ya. Oke, awalnya dulu permasalahan apa yang sekiranya bisa kita angkat ya supaya ini kita dapatkan solusi. Apa permasalahan utama dari Mbak Nafisa tadi? Oke, bagus. Bagaimana mencampurkan air, minyak, dan pewarna makanan untuk membuat kuah mie ayam? Bagus sekali jawaban dari teman kalian. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Bagaimana? Ada jawaban yang lain anak-anak? Oke, ya. Jadi itu menjadi permasalahan tadi yang bisa kita angkat untuk dijadikan bahan penyelidikan kalian supaya nanti bisa kita dapatkan solusinya. Oke ya, jadi semuanya setuju ya permasalahannya tadi? Oke, bagaimana mencampurkan air, minyak, pewarna makanan dalam kuah mie ayam. Oke, begitu ya Nana ya. Oke, kalau sudah ketemu permasalahan utamanya, kemudian sekarang waktunya kalian untuk berkelompok. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang biasanya. Satu kelompok anggotanya 6, maksimal 6 orang ya Nana ya. Oke. Sudah berkelompok semua anak-anak? Oke. Kalau sudah, sekarang ibu akan membagikan LKPD ya kepada masing-masing kelompok. Ada yang belum terbagi LKPD-nya? Sudah semua. Oke, sekarang coba dilihat lagi di bagian orientasi masalahnya. Ya, ada bagian orientasi masalah di situ. Sudah, Nana? Oke, dipastikan lagi di situ juga sudah ibu ceritakan fenomenanya tadi ya. Apakah permasalahannya tadi sudah sesuai atau tidak? Kalau memang sudah, silahkan dituliskan terlebih dahulu di dalam LKPD tersebut. Bagaimana? Sudah cocok kelompok 1 permasalahannya tadi? Oke. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Bagus. Untuk kelompok 1 yang di depan ini ya, nomor 1. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Begitu ya anak-anak ya. Sudah untuk permasalahan utamanya tadi ditulis dalam LKPD anak-anak? Sudah ya, berarti sudah cocok ya tadi permasalahan utamanya tadi. Sudah semua ya. Oke, kemudian dibalik lagi. Di situ ada tujuan pembelajarannya ya, sesuai dengan permasalahan.
tadi. Jadi ditetapkan tujuan pembelajarannya seperti apa sesuai dengan permasalahan yang kalian angkat. Didiskusikan dalam satu kelompok, ya. Kelompok-kelompok harus hidup diskusinya. Bagus diskusi ya, saling melengkapi, ya, saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana kelompok satu? Sudah mendapatkan tujuannya? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga bagaimana? Oke. Tinggal kelompok tiga saja ya. Sudah. Oke, kelompok tiga juga sudah. Sekarang ya, kelompok yang mana Ibu tidak menunjuk? Yang mau untuk mengungkapkan tujuan pembelajarannya. Saya Bu. Ya. Tujuan pembelajarannya dalam mengidentifikasikan cara yang tepat untuk mencampurkan air, minyak, dan pewarna makanan. Bagaimana kelompok yang lain? Sama ya, mengidentifikasi air, minyak, dan juga cat berwarna supaya bisa bercampur. Oke, kemudian anak-anak, tujuan pembelajarannya sudah selesai ya. Berarti sekarang waktunya kalian untuk melakukan penyelidikan. Diawali dari pertanyaan dasar penelitiannya terlebih dahulu. Silahkan untuk didiskusikan terlebih dahulu dalam satu kelompok. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan kelompok 2 untuk pertanyaan dasar penelitiannya? Tidak, Bu. Oke, sudah ya. Pertanyaan dasar penelitiannya terlebih dahulu. Adakah yang bisa mengungkapkan sesuai dengan diskusi kelompoknya? Pertanyaan dasar penelitiannya seperti apa? Oke. Bagaimana mencampurkan air, minyak, dan pewarna makanan? Jadi tadi bagaimana mencampurkan air, minyak, dan juga pewarna makanan. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Sudah sesuai atau tidak? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti sudah sama ya untuk pertanyaan dasar penelitiannya? Sudah sama. Kalau sudah sama berarti sekarang waktunya kalian untuk menentukan dugaan sementara yang sesuai dengan pertanyaan dasar penelitian. Oke, anak-anak, sekiranya konsep apa yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dasar penelitian ini? Ya, silakan. Kayaknya konsep emulsi, Bu. Bagus ya, konsep emulsi. Tapi ingat ya anak-anak ya, kalian harus tetap memperhatikan bahan yang dipakai sebagai emulgatornya itu harus bisa dimakan dan dimasak, begitu ya. Karena tadi pembahasannya adalah kuah mie ayam. Oke, silahkan didiskusikan
tidak. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang yang ibu tanyakan ya, seperti biasa. Silakan bagi yang ingin berpendapat sesuai dengan diskusi kelompoknya. Dugaan sementara yang paling sesuai. Ya, silakan. Jika air minyak berwarna makanan ditambahkan kuning telur, maka air minyak berwarna makanan tersebut akan bercampur menjadi emulsi. Oke ya. Jadi tadi dugaan sementaranya itu memakai kuning telur. Ya, bagus. Kuning telur di sini dia bisa untuk dimakan, gitu ya. Bisa kita proses untuk dimasak. Bagus. Oke, kalau seperti itu, adakah jawaban yang lain dari kelompok yang lain? Tidak. Berarti semuanya menggunakan kuning telur ya. Oke, kalau sudah, maka sekarang waktunya kalian untuk menentukan alat dan bahan yang sesuai. Kemudian silakan dirancang percobaannya dan silakan untuk melakukan praktikum ya, dicoba terlebih dahulu. Silakan dimulai, ada yang menuliskan dibagi-bagi ya dalam satu anggota kelompok itu, silakan dibagi-bagi tugasnya ya. Intinya semuanya wajib untuk mengetahui prosesnya. Silakan. Ayo didekatkan sampai dekat ke sana ya, supaya tidak mengganggu kelompok yang ini. Ini juga sama, silakan di sini biar tahu prosesnya, sama teman-temannya juga untuk mengetahui alat dan bahan yang paling sesuai ya. Boleh pakai saringan atau tidak, terserah kalian. Ya, lihat di situ di dalam LKPD. Silakan didiskusikan kamu memakai apa dulu. Oke, kemudian sejajar dengan mata ya untuk mengukurnya. Bagaimana, ada kesulitan anak-anak? Bagus. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ya. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Bagus. Ada kesulitan? Oke. Lanjutkan. Langsung dimasukin aja nggak apa-apa. Ini di dulu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada masih ada. Oke.
Bukan aja. Itu terus. Berapa tetes tadi itu? Tadi? 5. Kalau begitu satunya juga 5 ya. Bisa makan. Untuk pewarna makanannya tadi berapa tetes? 5 ini. Makanannya. Berarti juga 3 tetes ya. Oke, dilihat di situ. Itu dicampur telur atau tidak? Boten, tidak. Yang satunya dicampur kuning telur. Dianalisis ya. Jangan lupa anak-anak ya untuk melakukan penulisan hasil pengamatan dan juga analisis datanya di dalam LKPD itu juga ditulis. Jangan lupa juga di bagian akhirnya juga ada kesimpulan untuk penyelidikan kelompoknya. Bagaimana? Bisa semuanya? Bagus, kelompok 3 bagus, kelompok 2 bagaimana? Sudah bisa ya? Terbentuk 2 lapisan ini ditambah kuning telur atau tidak? Kuning telur itu yang berarti satu warna itu yang ditambahkan kuning telur ya? Yang ini yang tidak dikasih kuning telur, yang tidak dikasih kuning telur berarti ada 2 lapisan atau tidak ini? Ada 2 lapis. Kalau yang ditambah dengan kuning telur tidak ada. Silakan dianalisis ya. Di situ di dalam LKPD-nya hasil pengamatannya juga ditulis. Jangan sampai lupa. Sudah selesai semua. Oke, silakan didiskusikan dulu dengan anggota kelompoknya. Bagaimana? Silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Ada kesulitan kelompok 3? Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Bagus, hasilnya juga sudah bagus, sudah mengerti ya ini tadi ya. Oke, ini tadi yang pakai apa tidak ini ya? Ini yang tidak memakai kuning telur. Kalau yang ini tadi memakai kuning telur. Bagus, berarti untuk yang tidak memakai kuning telur ini ada 2 lapis. Bagus sekali. Silakan dianalisis ya. Didiskusikan dulu dalam satu anggota kelompoknya bagaimana hasilnya. Oke, untuk kelompok 1 sudah sampai di mana? Kesimpulannya sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Berarti sudah ya. Untuk kelompok 2 apakah sudah sampai kesimpulan bagian penyelidikan? Sudah. Yang kelompok ketiga sudah sampai kesimpulan atau belum? Belum ya, tinggal dikit. Silahkan diteruskan.
Oke, kelompok 3 kita menunggu kelompok 3 bagaimana, sudah selesai sampai kesimpulan? Sudah? Oh belum. Oke, silakan diskusi dulu kelompok yang anggota kelompoknya, silakan untuk berembuk ya, memberikan pendapat, tukar pendapat. Kelompok 1 sudah ya tadi ya? Bagus, kelompok 1. Kelompok 2-nya sudah juga? Sudah. Oke. Kelompok 3 juga sudah? Sudah. Kalau sudah berarti sekarang ya kita bisa untuk menyajikan hasil karya. Ya. Oke. Untuk menyajikan hasil karya di sini, kalian Ibu minta untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, sudah selesai semua, semuanya juga harus sudah bersiap. Apa saja yang harus untuk dipresentasikan sesuai dengan yang ada di dalam LKPD. Sistematikanya sesuai dengan LKPD. Silakan dilihat dulu sistematikanya di dalam LKPD. Ada apa saja di situ? Dimulai dari apa? Judul percobaannya harus ada. Direnungkan dulu, dirundingkan terlebih dahulu dalam satu anggota kelompoknya. Sudah? Sambil dituliskan ya, biar nanti pas presentasi bisa untuk lebih sistematis ya. Dituliskan mulai dari judul percobaan, pertanyaan dasar penelitiannya seperti apa, kemudian dugaan sementaranya seperti apa, hasil pengamatan, analisis data, dan jangan lupa untuk kesimpulan. Silahkan dituliskan terlebih dahulu ya, biar nanti lebih jos kalau maju ke depan. Ya, jangan lupa untuk mencari ya literasi. Bagus, tadi saya diingatkan. Bu, saya masih mencari, Bu. Ya, silakan mencari segala sumber ya. Banyak sumber pembelajaran yang bisa kalian gunakan ya. Bahan ajar yang sudah Ibu berikan itu juga termasuk sumber belajar. Kemudian boleh untuk melihat internet, silakan dilihat internetnya, boleh. Dimulai dari judulnya, di cross check terlebih dahulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Oke ya, sudah atau belum? Sudah ya, berarti sudah sangat yakin dengan hasilnya tadi. Sudah dianalisis hasilnya tadi dengan mencari literatur anak-anak. Sudah, berarti sudah pandai-pandai ya, tanpa perlu diperintah tapi sudah mencari literatur sendiri. Oke, anak-anak, untuk presentasi di sini semuanya wajib bersiap ya. Nanti kalau misalnya tidak ada yang angkat tangan, kelompoknya tidak ada yang mau presentasi, maka akan Ibu tunjuk. Oke, sekarang siapa dulu yang mau, kelompok yang mana yang bisa untuk mempresentasikan di depan kelas? Oke, bagus. Maju satu kelompok ya.
yang judul percobaannya adalah pembentukan emulsi pada minyak, air, dan berwarna makanan menggunakan kuning telur. Dan pertanyaan dasar penelitian, bagaimana mencampurkan air, minyak, dan berwarna makanan? Dugaan sementara kami, jika air, minyak, dan berwarna makanan ditambahkan kuning telur, maka air, minyak, dan berwarna makanan tersebut akan bercampur membentuk emulsi. Dan kemudian pada waktu kita buat percobaan, alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 gelas kimia, 2 sendok, dan bahan yang kita perlukan nomor 1 air, kemudian minyak, pewarna makanan, dan kuning telur. Kemudian rancangan percobaan yang pertama, kita siapkan 2 gelas kimia. Kedua, gelas kimia pertama ditambahkan air 100 ml, kemudian ditambah 4 tetes pewarna makanan dan 10 ml minyak goreng. Kemudian kita aduk. Dan ketiga, gelas kimia kedua ditambahkan air 100 ml, kemudian 4 tetes pewarna makanan sama dengan yang pertama, kemudian 10 ml minyak goreng dan ditambahkan 1 butir kuning telur, kemudian diaduk. Kemudian nomor 4, bandingkan hasil pengamatan kalian pada kedua gelas tersebut. Dan kelima, catat hasil pengamatan Anda. Nah, hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, gelas kimia pertama terdapat 2 lapisan sebelum dilakukan dan sesudah diberikan perlakuan. Gelas kimia pertama terdapat 2 lapisan. Untuk gelas kimia kedua, sebelum diberikan perlakuan terdapat 2 lapisan, sesudah diberikan perlakuan menjadi 1 lapisan. Dan analisis hasil pengamatan Anda pada kolom di bawah ini. Nah, jadi analisis kami pada gelas kimia kedua ditambahkan kuning telur, di mana dapat membuat minyak dan air dapat bercampur. Hal ini dikarenakan kuning telur mengandung lecitin. Lecitin dalam kuning telur berfungsi sebagai emulsifer yang memiliki kemampuan mengangkat air dan lemak. Lecitin terdapat 2 gugus yang berbeda, yaitu ikatan hidrofilik dan lipofilik. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa air, minyak, dan pewarna makanan dapat bercampur dengan ditambahkannya kuning telur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya ini yang tampil tadi. Bagus, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Sudah sangat tepat ya. Sudah banyak literasinya tadi sudah menghubungkan kuning telur tadi kandungannya ada apa saja sehingga dia bisa mengikat minyak dan air dan juga pewarna makanan. Oke, sekarang untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk presentasi dari kelompok 3? Oke, bagus. Kelompok 2 yang menanggapi. Sama Bu, memang kalau menurut percobaan dari kelompok kami juga mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa air, minyak, dan pewarna makanan dapat bercampur dengan ditambahkan kuning telur. Oke, kelompok 2 sudah sama. Jadi karena adanya kuning telur, kemudian yang mengandung lecitin tadi sehingga dia bisa mencampurkan air, minyak, dan juga pewarna makanan. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah sama? Oke, kalau sudah sama berarti kita sudah selesai pada bagian mempresentasikan hasil karya kalian. Kemudian untuk tahap selanjutnya, Ibu ingin mengetahui motivasi belajar kalian ya. Di dalam LKPD itu bagian motif mengevaluasi proses pemecahan masalah itu
soal dan juga Ibu berikan kolom yang mana untuk mengetahui tingkat motivasi kalian. Silahkan dituliskan terlebih dahulu sesuai hasil diskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok. Silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk bagian mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, saling mendekat tidak apa-apa ya. Intinya kita harus selalu berdiskusi. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Tidak ada kesulitan ya kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3 bagaimana? Oke, berarti sudah paham ya. Motivasinya bisa dituliskan di dalam LKPD karena mudah ingin mengetahui bagaimana motivasi kalian. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya, untuk bagian akhir dalam LKPD tersebut kalian juga Ibu minta untuk menyimpulkan ya. Kesimpulannya ini adalah kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran ya. Jadi keseluruhan pembelajaran tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Didiskusikan terlebih dahulu. Tiap anggota kelompoknya harus memberikan masukan. Kelompok 3 bagaimana? Sudah ya, kesimpulannya bisa ya untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran. Bisa dituliskan dulu ya. Kelompok 2 bagaimana? Bisa didiskusikan ya, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tidak ada kesulitan anak-anak? Tidak. Oke, aman ya berarti ya. Oke, sudah selesai semua untuk simpulannya? Kalau tidak belum ya? Belum. Oke, silahkan dipikirkan terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu. Terus diskusinya jalan. Kelompok 3, kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah selesai. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Oke. Kalau sudah sekarang ya, kelompok yang mana yang bisa langsung untuk menyebutkan simpulannya dari keseluruhan pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya yaitu berdasarkan keseluruhan permasalahan yang diangkat, maka dapat disimpulkan bahwa kuning telur dapat mencampurkan air, minyak, dan pewarna makanan karena mengandung lecitin yang mengandung gugus polar dan non polar. Oke, bagus sekali ya.
Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa kuning telur dapat mencampurkan air, minyak dan juga pewarna makanan karena dia mengandung lecithin. Oke, kalau sudah simpulannya, maka silakan sekarang kalian juga harus menentukan solusi, ya. Solusi yang kalian berikan untuk permasalahan Mbak Nafisa tadi. Ya. Solusinya seperti apa? Tadi kan sudah dapat permasalahan dari Mbak Nafisa. Kemudian sekarang waktunya kalian untuk memberikan solusi kepada beliau. Ya. Nafisa bisa menambahkan kuning telur untuk mencampurkan air, minyak, dan pewarna makanan pada buah mie ayam. Karena di dalam kuning telur mengandung lecithin yang mampu mengikat minyak dan air sekaligus. Oke, ya, solusinya tadi itu diberikan kuning telur pada kuah mie ayamnya untuk Mbak Nafisa tadi, ya. Oke, yang lain bagaimana, anak-anak? Oke, sama, karena tadi untuk dugaan sementara sampai dengan penyelidikannya tadi sudah sesuai, yaitu kita menggunakan kuning telur. Oke, baiklah anak-anak. Ibu tekankan lagi, ya. Di sini tadi solusinya untuk Mbak Nafisa tadi berarti kita tambahkan kuning telur pada kuah mie ayam. Nah, ternyata kuning telur di sini dia mengandung lecithin. Dalam lecithin di sini dia mempunyai gugus polar dan juga non polar. Di mana yang polar disebut sebagai hidrofilik, ya. Oke, sedangkan yang non polar disebut sebagai lipofilik. Oke, hidrofilik ini dia mempunyai kecenderungan larut dalam apa, Nana? Air. Hidrofilik larut dalam air. Lipofilik berarti kecenderungan larut dalam lemak. Begitu ya, Nana, ya. Jadi bisa kita tambahkan kuning telur untuk mengikat air dan minyak. Dua bungkusnya tadi apa? Polar dan non polar tadi. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak berarti sekarang di sini sebelum ibu memberikan tes akhir, ibu kasih tahu manfaatnya tadi, ya. Sudah tahu manfaatnya, ya. Banyak sekali, ya. Konsep koloid dalam kehidupan itu banyak sekali, ya. Tadi ada konsep kuning telur yang mampu mengikat air dan minyak. Oke, kemudian untuk menguji pemahaman kalian, ibu akan memberikan post-test kepada kalian semua, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contek-mencontek, ya, anak-anak? Oke, silakan ditutup dulu bukunya, HP-nya ditaruh di sebelahnya, tidak boleh ada yang contek-mencontek, ya. Direnggangkan dulu, tempat duduknya agak renggang biar menghindari kecurangan, oke, ya.
Tidak boleh saling mencontek ya. Silakan dikerjakan sendiri. Waktu kalian hanya 5 menit untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan sendiri ya. Gampang ya soalnya ya. Sudah sangat paham sekali. Ya, selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan terlebih dahulu yang sudah saja. Oke, sampai di sini. Ditanyakan lagi anak-anak? Oke, kalau tidak maka jangan lupa ya untuk mempelajari konsep selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat koloid. Oke anak-anak, di meja kalian ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu ya.
depan semua. Untuk bahan ajar sudah saya share di grup kelas ya anak-anak, untuk pembelajaran kalian lebih lanjut untuk memperdalam konsepnya. Oke anak-anak, saya tanya lagi ke kalian, apakah kalian sangat termotivasi untuk belajar pada hari ini? Oke, berarti untuk minggu-minggu selanjutnya ya, maka kita akan memberikan praktikum lagi ya, kita akan berpraktikum bersama-sama lagi. Sudah kembali keseluruhan anggota kelompoknya? Sudah, sebentar kita tunggu temannya untuk duduk kembali di kelas. Oke, kalau sudah silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah sangat bagus sekali ya. Semua anggota kelompok juga sudah sangat bagus. Silahkan berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri dan teman-teman kita sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya untuk mempelajari konsep selanjutnya nanti tentang apa? Sifat-sifat Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.